yang beranggotakan saya Ari Ramanda Putra, Saya Abdul Majid. saya Al-Fadli Firza. Saya Diana Media. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan di Indonesia. Perkembangan ejaan di Indonesia memiliki beberapa tahap penting sejak masa penjajahan hingga saat ini. Berikut ringkasan penjelasan tersebut. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan ejaan EYD. Bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, sebelum bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa nasional, sebelumnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sejak abad ke-7. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca di sekitar Nusantara. Saya ingin menjelaskan ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen merupakan ejaan pertama kali yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun oleh seorang ahli bahasa Belanda yang bernama Charles Van Ophusen pada tahun 1896. Ciri-ciri ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Dan ada pun beberapa ciri khas ejaan Van Ophusen, yaitu penulisan huruf J untuk menuliskan bunyi Y. Contohnya penulisan jam dibaca jam, dan penulisan huruf OE untuk menuliskan bunyi U. Contohnya Borobudur. Dan ada pun banyak contoh dalam penulisan ejaan Van Ophusen yang dapat kita jumpai. Contohnya di dalam teks proklamasi ataupun Sumpah Pemuda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada awal kemerdekaan, ejaan Van Ophusen diganti dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuknya ejaan ini berdekatan pada hari proklamasi. Dan sementara itu, ejaan ini disebut ejaan Suwandi karena dicetusnya ejaan ini oleh Bapak Suwandi, yang mana pada masa itu ia menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Adapun di antara ciri-ciri ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah huruf OE menjadi huruf U, seperti goeroe menjadi guru. Dan pengulangan kata boleh ditulis menggunakan angka. Contohnya kupu-kupu menjadi kupu 2, dan bermain-main menjadi bermain. Jadi saya akan menjelaskan tentang ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan EYD ini adalah ejaan yang paling dikenal dan diterima secara resmi. EYD bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan ejaan sebelumnya, menyesuaikan dengan perkembangan bahasa serta mengadopsi istilah yang baru.